betapa cruelnya, betapa kejamnya, betapa tidak manusiawinya polisi-polisi pakaian preman itu telah membantai, telah membunuh dan menganiaya. Jadi boleh yang zalim itu bersiul-siul, kemudian seolah-olah hidupnya masih 1000 tahun lagi, silahkan. Tapi Anda akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh manusia semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, mari kita lihat lebih dahulu tayangan berikut ini. Lukanya itu, subhanallah, itu seperti ditembak jarak dekat. Dan juga tembakannya itu dari jarak dekat. Luka tembak itu di dada ada 3. Di punggung itu luka robek seperti diseret. Kemudian ada yang bekas luka bakar semacam disiksa di belakang, terkelupas seperti terseret atau dikelupas gitu kulitnya. 4 lubang sini, Pak. Nembus ke belakang semua, Pak. Mata sebelah kiri ini seperti ada bekas peluru tembus ke belakang. Sampai dikafankan pun darahnya masih mengucur. Mohon maaf. Kemaluannya itu bekas diinjak. Kami keluarga tidak diberikan barang-barang Qaddafi. Barang-barangnya itu KTP pun nggak ada. KTP pun nggak ada. Apalagi HP atau tasnya. Handphone, tas, dompet itu tidak ada sama sekali. Untuk barang Reza nggak ada. Tidak ada yang dipulangkan. Nggak ada satupun barang yang saya terima punya almarhum. Bahkan itu masih aktif loh, Pak. Saudara-saudaraku, jadi sekarang ini sejauh yang saya ketahui banyak kalangan internasional yang memang mengikuti perkembangan lenyapnya para syuhada 6 pejuang keagamaan itu, sehingga saya kira sudah sangat tinggi waktunya untuk mengemukakan, mengangkat ke atas apa yang sesungguhnya terjadi, karena kalau tidak, saya khawatir, pertama image bangsa kita dan negara kita itu jatuh, ya mungkin ngapain, ada yang mengatakan mungkin ngapain internasional segala dibawa, tapi itu pendapat saya. Dan bisa mengakibatkan sesuatu yang negatif, destruktif bahkan untuk kepentingan bangsa kita dalam pergaulan internasional. Tanggal 10 Desember kemarin, itu kan ulang tahun ke-72 kalinya dari Universal Declaration of Human Rights tahun 48. Jadi 72 tahun yang lalu, sesungguhnya 30 pasal dari deklarasi hak-hak asasi manusia itu sudah relatif lengkap, dan dari 30 pasal deklarasi hak manusia itu, pasal 5 itu jelas sekali berkenaan dengan diharamkannya torture atau penyiksaan itu di dalam sebuah kekuasaan, terutama aparat keamanannya itu memperlakukan warga negaranya. Jadi dalam artikel atau pasal 5 itu saya bacakan, no one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Terjemahan resminya dalam Indonesia itu juga sudah diakui. Jadi itu di deklarasi itu diterjemahkan 50 bahasa yang diotorisasi oleh United Nations sendiri, berarti masing-masing terjemahan itu syah. Dalam bahasa Indonesia itu terjemahannya, tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya. Nah, saudara, belum ada 2 hari saya sudah menunjukkan
ada dokumen dari Amnesty International ya, 84 halaman yang kesimpulannya adalah bahwa para polisi kita itu tidak accountable, tidak transparan, ada yang disembunyikan ya, ketika memecahkan, katakanlah menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada di Indonesia ini. Gitu. Dan kalau kita lihat di sana, memang betul-betul ya, sebagian oknum polisi kita itu kehilangan martabat, ya, kadang-kadang bahkan hal-hal yang asusila dikerjakan. Ya. Saya tidak sampai hati juga menyatakan hal-hal yang ada di dokumentasi Amnesty International itu. Saudara sekalian, kalau kita tadi sudah mendengar sendiri ya, yang disampaikan para orang tua, anak-anak kita, pemuda-pemuda kita, para syuhada, insya Allah, ya, para mujahidin kita, ya, maka betapa cruelnya, betapa kejamnya, betapa tidak manusiawinya, ya, polisi-polisi pakaian preman itu telah membantai, ya, telah membunuh dan menganiaya ya, 6 anak muda kita itu, ya, Andi Oktiawan, Ahmad Sofyan, Faiz Ahmad Syukur, Muhammad Reza, Muhammad Suci Gaddafi, dan Lutfi Hakim. Ya, 6 orang. Ya. Jadi dari yang kita saksikan tadi, banyak sekali yang diungkapkan oleh para orang tua masing-masing syuhada atau syahid atau mujahid yang 6 orang itu, ya, atau juga oleh kakaknya, oleh saudaranya itu. Bayangkan mereka melihat sendiri, ya, rata-rata ada 3-4 peluru yang menembus badan, ya, di depan ada, ya. Kemudian bahkan ada yang mengatakan seorang bapak anaknya itu ternyata jelas dibantai, ya, bukan sekedar ditembak, ya. Tapi maaf, ini kemaluannya diinjak dan hitam kelam. Ini luar biasa, ya. Kemudian ketika ditutup kain kafan masih darah terus mengalir. Ya. Kemudian teman-teman polisi itu saya kira juga melanggar. Gitu. Sejak yang saya ketahui, jenazah itu kalau mau diautopsi, ya, itu tentu meminta izin dulu keluarga masing-masing. Ya. Tapi ini sudah gegabah sekali diautopsi tanpa izin keluarga. Ya. Kemudian nampaknya sudah dijahit, ya, sesuai dengan teman-teman yang menyaksikan itu. Ya. Jahit untuk menutupi barangkali pukulan-pukulan yang biadab dan lain-lain itu. Tapi alhamdulillah, ya, Saudara Aziz Yanuar sudah mengumpulkan foto-foto yang itu otentik, ya, sehingga nanti insya Allah dapat digelar pada waktu gelar perkara itu. Ya. Jadi inilah keadaan pelanggaran HAM di negara Pancasila yang kita betul-betul cintai, ya, yang kita tidak rela kalau kemudian negara Pancasila ini menjadi negara totaliter, negara otoriter, ya, di mana rakyat tidak bisa lagi mengakses kepada keadilan. Gitu. Semua harus iya. Operasi diberantas, diberangus, gitu. Tentu semua ini tidak kita hendaki sama sekali. Jadi betul-betul kali ini saya mengajak seluruh anak bangsa dari manapun datangnya, bahwa yang sekali ini jangan sampai, ya, kemudian perkara yang demikian dahsyat dampaknya, demikian biadabnya, demikian kejam dan bengisnya, itu lantas kemudian melenggang kangkung, ya, tidak ada perhatian dari kita, ya. Apalagi nanti kalau sampai ada pengadilan, ternyata pengadilannya juga sudah didikte, ya, mudah-mudahan tidak, ya. Jadi saya hanya ingin menyampaikan, ya, tidak usah lagi menurunkan ayat Al-Quran yang jelas sekali melaknat
anak cucu Adam atau manusia yang betul-betul melenyapkan nyawa dengan enaknya. Ya, jadi laknat Allah, laknat malaikat, laknat umat manusia, kata Al-Quran, itu untuk para penzalim itu. Ya. Nah, jadi saya akan meminta ya, Pak Jokowi, jadi please ya, jadi berpihaklah kepada keadilan. Jadi sebenarnya saya mengimbau Presiden Jokowi itu ya, tapi juga sekarang ini Pak Polisi ya, buat saya ini ya, saya kira umumnya ya, rank and file teman-teman Polri yang di bawah itu masih baik ya, punya nurani gitu. Tetapi memang ini tradisi torture itu luar biasa ya. Saya punya 2 pengalaman ya. Yang pertama pengalaman Pak Insinyur Syahirul Alim ya. Waktu dalam Orde Baru itu keluar dari penjara ya, kemudian nggak sampai sebulan meninggal dunia ya. Ketika saya mendatangi almarhum ini Pak Syahirul Alim ya, tokoh saintis kita dari MIPA UGM ya, dia mengatakan, Pak Amin mau lihat nggak penyiksaan yang saya alami. Kemudian dia sing-singkan sarungnya sampai ke lutut, kemudian betisnya itu sudah tidak seperti betis lagi, jadi sudah remuk gitu. Dan dia mengatakan, Bung, mengapa Anda menyiksa saya? Gitu. Si orang yang nyiksa mengatakan, maaf ya Pak ya, ini yang nyuruh atasan saya. Kemudian Pak Haryanto Taslam, dia mengatakan pernah juga ditahan ya, beberapa hari karena menyerang atau mengkoreksi rezim. Ya. Nah, kemudian dia mengatakan, Pak Amin 2 minggu saya tidak bisa tidur ya, karena hanya 3 jam. Ya. Saya di 3 jam saya tidak diganggu dengan radio yang sangat keras itu. Cuma antara jam 1 sampai jam 4 ya. Tapi sisanya saya betul-betul telinga saya dikeruhkan dengan radio yang keras sekali dalam kamar saya itu ya. Kemudian juga sorotan yang sangat tajam dari listrik yang entah berapa ratus watt itu. Ini terjadi di negara Pancasila ya, yang sila keduanya kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Sekarang menjadi kemanusiaan yang tidak adil atau zalim dan biadab. Saya juga punya pengalaman, jadi ainul yakin ya, lihat sendiri ketika menengok ke Guntur ya, tempat ditahannya para pejabat yang kena kasus korupsi. Pak Surya Dharma Ali, Menteri Agama waktu itu, bahkan ketika saya di Ketua MPR, kadang-kadang kita silih berganti berkhutbah di Masjid MPR itu. Ya. Maka dia cerita, Pak Amin, begitu saya ditangkap, saya dibawa ke tempat penahanan di Guntur ini, saya dimasukkan bilik 1,5 kali 1,5 meter itu, yang tidak mungkin saya bisa tiduran ya, selama 3 hari ya. Dan kemudian tanpa AC, panas sekali ya. Dia mengatakan tidak berlebihan loh Pak Amin, bahwa saya satu malam kadang-kadang perlu anduk sampai 3-4 kali karena keringat saya luar biasa ya. Nah, ini mungkin dalam teknik torture ya, bukan dipukuli ya, tetapi dibuat betul-betul tidak manusiawi sehingga mengalami mental breakdown ya. Dan nanti apapun yang ditanya harus sesuai, kalau tidak mungkin akan diulangi lagi ya, penyiksaan mental itu. Nah, jadi saya betul-betul mengharap ya, tulus ya,
ini untuk kita semua gitu ya. Kalau model penganiayaan ya, perlakuan yang kejam ya, kepada mereka yang jadi tersangka ya, apalagi kalau di frame ya, diarahkan akan jadi terdakwa kemudian terpidana ya. Tapi tolong ya, jangan sampai seorang warga Indonesia siapapun agamanya, sukunya, ya, partainya, ya, jangan sampai disiksa seperti itu. Ya. Karena saudara sekalian, ya, sang penyiksa itu sesungguhnya tinggal andai kata anakku atau aku sendiri dibegitukan, ya, apa kira-kira mau? Ya. Udahlah, terlalu banyak analogi-analogi yang bisa kita sampaikan. Gitu. Tapi saya mengharap nanti tatkala akan ada sidang tentang musnahnya para syuhada kita ini, betul-betul kita segenap rakyat Indonesia yang masih punya perhatian untuk tegaknya keadilan di negeri kita ini dengan segala macam cara yang konstitusional, kita minta transparansi, betul-betul apa kita minta keadilan itu. Karena kalau tidak, saudara-saudaraku, yang zalim sekarang ini mungkin bisa bersiul-siul, ya, tapi pada saatnya ya, Tuhan akan mengambil alih. Ya, itu keyakinan kami orang beriman. Ya. Jadi boleh yang zalim itu bersiul-siul, ya, kemudian seolah-olah hidupnya masih 1000 tahun lagi, silahkan. Ya. Tapi Anda akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh manusia semuanya. Ya. Saya kira hanya itu masukan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.